Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Di kesempatan ini saya akan eh, memberikan tutorial bagaimana menggunakan LMS SMA Negeri 1 Pasir Bengkong. Nah, jadi seperti yang Bapak Ibu tahu, sebenarnya ada beberapa LMS yang ada dipakai oleh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Salah satunya ada Google Classroom, Microsoft Teams, ada juga Moodle. Nah, untuk kita sendiri kita menggunakan Moodle ya Bapak Ibu. Kenapa kita menggunakan Moodle? Karena kita bisa mengatur LMS itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kebetulan kita juga baru memiliki hosting dengan kapasitas yang lumayan bagus, sehingga keinginan Pak Waka Kurikulum untuk memiliki LMS bisa terpenuhi di semester ini. Jadi ada beberapa materi yang akan saya sampaikan di dalam tutorial ini. Yang pertama adalah eh, pembaharuan profil, kedua adalah setelan kursus, ketiga adalah membuat grup, keempat adalah membuat section. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengunjungi link LMS yang kita miliki, yaitu lms.semansapabel.sch.id. Nah, di sini Bapak Ibu klik masuk, nanti akan muncul tampilan login seperti ini. Silakan Bapak Ibu menggunakan akun masing-masing ya yang sudah saya bagikan di grup sekolah. Nah, silakan Bapak Ibu semuanya masuk ke dalam aplikasi. Nah, jumpa lagi Yuswa Jiman Studio. Nah, ini menyesuaikan dengan namanya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, seperti yang sudah saya ini petakan, maka yang pertama adalah Bapak Ibu melakukan pembaharuan profil. Nah, caranya silahkan Bapak Ibu klik di sini. Ya ini Bapak Ibu, terlupa saya. Nah, di sini klik profile. Nah, silahkan Bapak Ibu klik edit profile. Silahkan diisi sesuai dengan data Bapak Ibu semua ya. Nah, untuk negara Indonesia, kotanya misalkan Pasir Belengkong. Nah, zona waktunya jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Zona waktunya kita menggunakan Asia garis miring Makassar. Karena kalau defaultnya ini menggunakan eh, data di Amerika sana. Seperti itu. Jadi harus menggunakan Asia Makassar. Nah, untuk deskripsi silahkan Bapak Ibu jika ingin mendeskripsikan Bapak Ibu silahkan ditulis saja di bagian ini. Nah, untuk foto wajib di-upload ya Bapak Ibu ya. Di-upload foto kita supaya anak-anak bisa melihat melihat data kita sebagai seorang pengajar seperti itu. Nah, contohnya nah ya foto saya ya. Nah, ini. Nah, silahkan di-upload. Baru perbarui ini untuk nama tambahan tidak usah diisi, minat juga opsional juga. Klik perbaharui profil. Nah, sudah Bapak Ibu. Jadi untuk langkah pertama sudah kita lakukan. Selanjutnya adalah setelan kursus. Kita kembali lagi Bapak Ibu ke halaman ini. Nah, untuk setelan kursus silahkan Bapak Ibu klik menu ini kursusku. Nah, di sini akan muncul mapel-mapel yang Bapak Ibu ampu. Jika ada mapel yang tidak sesuai, tolong konfirmasi ke saya, Bapak Ibu. Agar kiranya nanti akan saya lakukan mapping ulang. Begitu ya. Nah, untuk contoh kali ini, saya akan mencontohkan ini. Informatika kelas 12, semester 1. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Oh ya, saya lupa memberitahu. Jika Bapak Ibu baru ingin melakukan setelan, biasanya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ada umum, ada new section, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, berhubung di kelas 12 ini sudah saya mapping, nah, maka munculnya seperti ini Bu.
Bapak Ibu. Informasi umum, search engine, ini semua adalah materi-materi saya yang saya ajarkan di semester 1 seperti itu. Nah, selanjutnya kita klik setelan ya, setelan. Nah, di sini ada berbagai informasi umum. Nah, ini silahkan kalau mau diganti silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Lalu ada tanggal mulai kursus Bapak Ibu kapan akan dimulai, baru tanggal berakhir kursusnya kapan. Nah, ini terserah Bapak Ibu aja aturnya bagaimana ya. Misalkan Bapak Ibu anak-anak hanya bisa mendaftar sampai bulan Agustus misalkan. Sampai nggak apa-apa Bapak Ibu silahkan ya. Kalau mau sampai akhir juga nggak apa-apa. Seperti itu ya. Nah, untuk nomor edit khusus dikosongkan. Kalau Bapak Ibu ada gambar bisa diupload gambarnya. Ya, kalau ada gambarnya. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Ya. Lalu ada format kursus, ini kita abaikan. Untuk tampilannya juga biarkan saja. Nah, ada berkas dan unggahan. Fungsinya ini adalah untuk membatasi seberapa besar file yang bisa diinput. Nah, kalau di sini kan 500 KB. Jadi, jika filenya nanti 1 MB, maka nanti tidak akan bisa diupload. Termasuk guru, termasuk siswa, mereka tidak akan bisa mengupload file di atas 500 KB. Ya. Normalnya Bapak Ibu bisa atur 2 MB ya. Kalau saya sih cukup 500 KB saja. Karena apa? Karena saya tidak ada unggah-unggah file karena saya lebih menggunakan link. Nah, nanti untuk penggunaan linknya bisa di materi selanjutnya. Nah, ini silahkan Bapak atur sendiri mau bagaimana. Yang penting jangan 100 MB ya, jangan besar-besar karena resource kita nggak begitu banyak Bapak Ibu, hanya 23. Jadi sebisa minimal mungkin ada unggah yang tidak begitu besar. Ini nggak apa-apa, grup. Nah, karena untuk kelasnya tadi Bapak Ibu, ini kan kelasnya informatika kelas 12 semester 1. Nah, di dalam informatika ini akan terdapat berbagai macam kelas. Ada kelas 12A, 12B, dan 12D. Sehingga untuk grupnya kita harus membuat grup terpisah. Kalau tanpa grup, nanti siswa jadi nggak bisa kita kontrol. Nah, jadi ketika kita membuat grup terpisah, maka nanti kita bisa mengatur kelas 12A yang mana, 12B yang mana, 12D yang mana, seperti itu ya. Nah, lalu kalau sudah klik simpan saja dan tampilkan. Nah, seperti selesai Bapak Ibu. Kita sudah melakukan setelan terhadap kursus yang kita miliki. Selanjutnya adalah membuat grup. Nah, fungsinya membuat grup ini Bapak Ibu adalah untuk memisahkan siswa-siswa yang ada di kursus informatika ini. Contoh ya, kita klik menu peserta. Nah, ketika siswa karena informatika adalah kelas mapel pilihan ya, maka siswa bukan moving ya Bapak Ibu ya. Nah, siswa yang mendaftar ini ada kelas informatika 12A, 12D, 12D. Nah, 12B belum mendaftar ya Bapak Ibu ya. Nanti akan saya berikan contoh bagaimana agar siswa dari 12B itu masuk ke dalam sini. Seperti itu. Nah, jika kursus kita ini belum dipilih oleh siswa, nanti munculnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, masih kosong Bapak Ibu. Hanya ada Pak Kamarudin sebagai kepala sekolah, lalu ada Yosua Jimagistu sebagai pengajar. Nah, ketika siswa sudah memilih mapel, maka dia akan muncul semuanya Bapak Ibu. Semuanya.
Ya, jika ada 4 kelas, maka ada 4 kelas siswa di sini. Nah, fungsinya grup tadi Bapak Ibu ya untuk mengatur supaya setiap grup ini terpisah antara grup 12A, B, dan C, D itu terpisah. Nah, bagaimana caranya untuk membuat grup? Nah, Bapak Ibu silahkan klik setelan. Nah, di setelan ini akan ada di sini pengguna terdaftar. Oh, sebelum sebelum masuk ke itu Bapak Ibu ya, sebelum masuk ke grup, nah, Bapak Ibu bisa menambahkan secara manual untuk siswanya. Ya. Contoh di sini kan saya belum kelas 12B kan belum ada ya, Ibu ya. Belum ada. Ini belum ada untuk kelas 12B. Nah, supaya kelas 12B itu bisa masuk ke dalam kursus saya, maka siswa harus memilih sendiri ya, memilih sendiri untuk join atau masuk ke informatika ini. Nah, ada satu cara supaya mereka tanpa memilih bisa langsung masuk ke dalam kelas 10 masuk ke dalam informatika kelas 12. Caranya adalah Bapak Ibu klik daftarkan. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada pilih cohort. Nah, pilih cohort ini Bapak Ibu bisa pilih sesuai kelas yang ada di kursusnya tadi. Nah, tadi ada kelas 12A dan 12D. Nah, kan harusnya ada kelas 12B. Jadi pilih saja Bapak Ibu kelas 12B. Nah, di sini akan muncul di sini kelas 12B. Baru di sini tetapkan peran sebagai siswa. Nah, untuk mendaftarkan pengguna sesuai kohor, itu Bapak Ibu mapelnya adalah mapel wajib atau mapel pilihan yang tidak ada movingnya. Kalau moving jangan pakai kohor Bapak Ibu. Ya, kalau moving jangan pakai kohor karena kan moving akan kelasnya beda-beda ya Bapak Ibu ya. Kelasnya beda-beda. Jadi nanti akan kacau nanti. Nah, jadi silahkan pilih kohornya sesuai dengan kelasnya tadi. Nah, kalau sudah pilih kelasnya kohor, maka daftarkan pengguna dan kohor yang dipilih. Jangan lupa perannya sebagai siswa ya Bapak Ibu, jangan sebagai pengajar ya. Nanti repot untuk ngeditnya. Jadi siswa lalu daftarkan pengguna. Kita tunggu prosesnya. Nah, 37 pengguna terdaftar. Nah, di sini ya. Kita cek, kita refresh. Kita refresh. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini kelas B. Nah, ini muncul semua ya. Kelas B ada Andika, Dila, Amalia dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, lanjut kepada membuat grup. Nah, membuat grup ini Bapak Ibu untuk memisahkan semua peserta ini ya, peserta ini harus dipisahkan dalam sebuah grup. Kalau tidak, nanti absensinya bisa semua siswa ini Bapak Ibu. Ya, akan sangat eh, tidak mengenakan Bapak Ibu kalau kita harus memisahkan secara manual kembali ya seperti itu. Nah, lanjut. Nah, di sini di peserta, di sini ada tombol grup. Silahkan klik grup. Nah, di sini Bapak Ibu sudah saya masukkan untuk kelas 12A dan 12D, sedangkan 12B belum saya masukkan. Nah, jika Bapak Ibu masih baru, silahkan klik ini yang buat grup. Klik grup. Ya, contohnya buat grup eh, kelas kelas informatika kelas 12C. Ini adalah kelas informatika kelas 12. Nah, ini untuk password ya Bapak Ibu. Boleh dipakai password, boleh tidak. Jadi hanya siswa yang memiliki password yang bisa mendaftar. Misalkan Bapak Ibu membuat grup kelas 11C.
11C. Tapi Bapak Ibu ingin membatasi supaya anak kelas 10 tidak bisa masuk, nah, bisa dibuat sini. Tapi kalau saran saya sih nggak usah Bapak Ibu, nggak usah dibuat grup seperti ini ya. Nah, kalau sudah kelas informatika kelas 12C, kalau sudah tulisan grupnya kita aktifkan, baru simpan perubahan. Nah, muncul di sini Bapak Ibu informatika kelas 12C. Nah, karena saya tidak mengajar kelas 12C, maka dihapus saja. Nah, itu contoh saja Bapak Ibu jika Bapak Ibu ingin membuat sebuah grup. Ya, seperti itu. Nah, karena kelas 12B belum ada siswanya, maka kita harus memasukkan siswa-siswa dari kelas 12B ke dalam grup ini. Nah, saya klik dulu Bapak Ibu, klik 0 ya, 0, saya klik baru tambahkan. Nah, di sini ada 104 siswa Bapak Ibu. Kalau kita milihnya satu-satu kelamaan. Jadi cara tercepatnya adalah Bapak Ibu tinggal klik di sini kelas 12_B. Nah, otomatis semua kelas 12B akan muncul di sini ya. Kalau sudah klik tambahkan. Nah, otomatis siswa sebanyak 37 siswa masuk ke dalam grup. Kembali. Ditunggu Bapak Ibu. Loading. Nah, sudah ya Bapak Ibu. Kelas 12B masuk semua. Entah nih ada satu siswa nih kelebihan kayaknya 37. Nah, sepertinya memang ada siswa yang belum dipindah nih, ada murid baru kalau nggak salah. Dan nanti untuk kelas 12B akan di mapping ulang, saya konsultasikan kepada Pak Ulum dulu ya. Dan nanti tinggal dikeluarkan saja untuk satu siswanya yang jika sudah terlanjur masuk ke dalam grup. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sudah untuk siswanya untuk melakukan grup seperti itu. Ya, sudah ada grupnya masing-masing. Grupnya. Nah, gitu. Oke, selanjutnya adalah membuat section. Membuat section itu kita klik saja menu kursus. Nah, section itu Bapak Ibu seperti ini ya, ada informasi umum. Nah, untuk section itu tergantung Bapak Ibu. Apakah mau dibuat per materi atau mau dibuat per pertemuan atau mau dibuat per TP. Terserah Bapak Ibu ya. Kalau memang mau dibuat pertemuan, tinggal ganti saja di sini ya. Nah, untuk mengedit ini, pastikan tombol edit di bagian atas ini aktif. Kalau tidak aktif, tidak bakal bisa diedit ini Bapak Ibu. Tidak bisa diedit. Nah, saya aktifkan dulu tombolnya. Nah, jadi bisa diedit. Nah, ini kalau saya menggunakan Maple Bapak Ibu. Contoh nih, Maple Search Engine. Dia akan muncul di sini, Maple Search Engine. Kalau Bapak Ibu mau gunakan pertemuan, tinggal ganti saja pertemuan 1. Nah, artinya, jika Bapak Ibu menggunakan pertemuan, berarti semua sectionnya ini harus diganti dengan pertemuan 2, ya. Pertemuan 3, dan seterusnya. Ya. Ini bisa ditambahkan Bapak Ibu. Tambahkan section. Nah, ini tambahkan section. Contoh pertemuan 18, 19 misalkan. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk section ini silahkan sesuaikan saja Bapak Ibu maunya bagaimana. Kalau saya lebih senang per materi Bapak Ibu, per bab. Bisa dibilang per bab. Nah,
Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk pertama, untuk informasi umum, ini adalah informasi-informasi umum yang bisa diketahui oleh semua siswa. Contoh ada kesepakatan kelas, absensi, jadwal pelajaran, TP, pengumuman, dan lain-lain. Semuanya harus ada di dalam umum ini. Ya. Kalau umum ini berarti semuanya bisa mengakses. Semua siswa yang sudah masuk ke dalam mapel informatika ini bisa mengakses Bapak Ibu. Contoh kita klik ke seperti kelas ya. Nah ini ya kesempatan kelasnya. Lalu ada absensi. Contoh nih absensi ya Bapak Ibu ya, absensi. Jadi absensi kelas 11 12A, absensi kelas 12D. Kita contohkan saja absensi kelas 11A. Nah, di sini Bapak Ibu adalah waktu Bapak Ibu bisa melakukan absensi berdasarkan siswa. Ya, di sini ada Senin 29 Juni hari ini ya. Contoh kita klik. Nah, sudah tinggal diisi Bapak Ibu. Tinggal diisi ya. Tetapi di sini akan muncul ada banyak kelas kalau nggak salah. Oh enggak, sesuai sudah sesuai grup ya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, lanjut ke section tadi Bapak Ibu. Nah, untuk sectionnya silahkan dipilih sesuai dengan yang Bapak Ibu mau. Diatur saja maunya bagaimana. Seperti Bapak Ibu. Nah, di materi selanjutnya akan saya buat bagaimana membuat kesepakatan kelas, absensi, CP dan lain sebagainya. Dan membuat materinya, LKPD-nya, penilaiannya dan lain sebagainya. Itu akan saya buat video tutorialnya untuk part keduanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Saya akhirin tutorial pada part 1 ini. Sekian dan terima kasih.